Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gufron. Gimana kabarnya Pak? Baik Mbak Maflaha. Mbak Maflaha Semoga gimana? sehat selalu ya Pak ya. Panggilnya Imaf aja Pak. Amin. Ya. Oh iya, Mbak Ima. Oke. Begitu ya. Ya, Baik. dalam kesempatan ini kita akan melakukan mentoring sesi kedua dengan pakar, dan pada kesempatan ini dengan Pak Gufron mengenai penelitian tindakan kelas. Mentoring ini bagian dari kelanjutan pelatihan dan mentoring penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh sekolah riset. Kemarin di sesi pertama kita sudah bicara mengenai penelitian tindakan kelas dari mulai mungkin dari prolognya sampai publikasi gitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan bedah lebih dalam mengenai ini Pak, bagaimana teknik dalam melakukan penelitian tindakan kelas, terutama saat pandemi, karena memang banyak sekali masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan hari ini dan juga dirasakan oleh para guru, mahasiswa dan lain sebagainya, terutama mereka yang memang sedang melakukan penelitian tindakan kelas dan dalam ranah pembelajaran jarak jauh. Dari para peserta yang tergabung dalam pelatihan dan mentoring ini, rata-rata mereka sudah bisa menentukan mana yang menjadi masalah yang ingin diteliti, kemudian juga sudah bisa merumuskan apa yang menjadi rumusan masalahnya dan mulai menyusun PTK itu sendiri. Namun masih banyak juga yang belum paham alur bagaimana harus menyusun penelitian tindakan kelas yang baik dan sampai bisa dipublikasikan di akhir gitu. Nanti mungkin ada beberapa poin yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini Pak. Di antaranya bagaimana menentukan jenis penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi memang kondisi pandemi seperti yang kita hadapi bersama. Kemudian bagaimana menentukan metode penelitian tindakan kelas yang tepat gitu. Karena kadang banyak dari guru-guru maupun para peneliti ataupun mahasiswa yang ingin melakukan PTK ini masih bingung terkait metode yang pas gitu. Terus kemudian step by step disertai nanti mungkin Pak Gufron bisa menjelaskan contohnya yang pernah Pak Gufron lakukan mengenai PTK hingga dari awal hingga sampai terbit ke jurnal mungkin dan lain sebagainya. Mungkin poin-poin itu dulu Pak yang perlu kita bahas dalam pertemuan mentoring online pada kesempatan kali ini. Ya, monggo Pak. Beberapa poin sudah disampaikan dari Mbak Media kemarin ya, dengan poin-poin yang Mbak Ima sampaikan hari ini. Ya. Nah, untuk hari ini saya mencoba sedikit berbagi dengan Bapak Ibu semuanya terkait dengan pengalaman riset PTK saya dan juga pengalaman dari yang sudah saya tulis intinya seperti itu. Izin share screen ya Mbak ya. Pertama, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan bagi saya dan juga terima kasih Pak Ima sudah memberikan kesempatan terkait dengan beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mentoring siang hari ini. Yang pertama, saya ingin memberikan sharing dulu atau tanggapan terkait dengan pertanyaan yang pertama ya Mbak ya. Jadi ini sifatnya nanti sharing aja, nanti misalkan ada hal-hal yang kurang tepat atau ada hal yang kurang lengkap, nanti mohon Mbak Ima untuk memberikan pertanyaan juga biar saya tidak lupa. Itu ya Mbak. Pertama Bapak Ibu terkait dengan penentuan tindakan kelas atau di sini ditanyakan lebih ke jenis penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan kondisi. Untuk pertanyaan pertama itu ya Mbak ya. Nah itu yang seperti apa gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi para peserta adalah sebenarnya dalam kondisi yang seperti ini, pandemi yang seperti ini, bagaimana menentukan jenis penelitian yang sesuai atau relevan dengan kondisi saat ini. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan tersebut saya coba jawab dengan pertama. Ini slide-nya sudah kelihatan ya Mbak ya? Ya.
Ya baik. Untuk menjawab hal tersebut, Bapak Ibu, saya berikan poin-poin lagi nggih terkait dengan ini. Sebentar saya slideshow-kan dulu. Yang pertama, ketika kita akan menentukan jenis PTK mana yang akan kita gunakan, sebaiknya memang kita pahami dulu Bapak Ibu terkait dengan esensi masalah yang kita hadapi. Karena bisa jadi seperti ini Mbak kasusnya. Yang saya anggap masalah itu bisa jadi tidak menjadi masalah bagi Bapak Ibu yang lain. Atau bisa jadi masalah bagi Bapak Ibu yang lain, belum tentu itu juga menjadi masalah bagi saya. Jadi setiap guru, setiap pendidik itu pasti punya karakteristik masalah yang berbeda-beda. Seperti itu ya Mbak ya. Nah yang menjadi pertanyaan adalah kriteria masalah seperti apa yang kemudian patut kita angkat, kemudian nanti jenisnya untuk PTK-nya nanti seperti apa. Nah mungkin untuk jenisnya itu nanti terkait dengan treatment atau tindakan ya Mbak ya, atau metodenya. Jadi nanti terkait dengan pertanyaan yang nomor 3 juga untuk saya menjawab pertanyaan tersebut. Nah Bapak Ibu di sini bisa kita lihat bahwa yang namanya masalah kan sangat banyak sekali, terutama masalah yang berkaitan dengan proses dan juga hasil belajar. Nah, tapi dalam PTK itu tidak semua masalah bisa kita jadikan sebagai sebuah topik. Artinya, masalah-masalah tersebut kita refleksikan dalam beberapa pertanyaan seperti ini. Misalkan, yang menjadi keprihatinan kita atas pembelajaran kita itu apa? Kemudian yang kedua, misalkan masalah tersebut itu apakah diderita atau dialami oleh hanya sebagian atau seluruhnya, dan apakah masalah itu ada buktinya. Jadi beberapa poin penting saya rasa menjadi pertimbangan Bapak Ibu semuanya ketika akan menentukan topik ya. Pertama yang jelas, tidak bisa kalau seorang guru itu memang menyelesaikan masalah untuk semuanya. Jadi ibaratnya kalau misalkan dalam satu kelas itu ada 40 siswa, ya kita ambil mayoritas masalahnya itu apa. Misalkan ada masalah motivasi, masalah keaktifan, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana permasalahan tersebut. Jadi ada refleksinya dulu gitu Mbak, yang saya maksud ya. Nah, setelah kita refleksikan, kalau menurut saya nanti Bapak Ibu silahkan membuat klasifikasi dulu. Kisaran masalahnya itu seperti apa, sehingga masalah itu nanti akan kita bisa petakan mana yang urgent, mana yang sekiranya tidak urgent, dan mana yang middle. Jadi ada klasifikasinya. Setelah kita dapat topiknya, baru kemudian kita kaji kira-kira struktur atau rencana tindakannya nanti akan seperti apa. Nah mungkin begini Mbak, nanti saya berikan contoh langsung ya. Jenis PTK itu ada beberapa memang, tapi untuk yang pandemi ini itu memang kita diarahkan untuk yang sifatnya mandiri atau minimal kolaboratif. Jadi misalkan Bapak Ibu mengalami kendala terkait dengan permasalahan belajar siswa, di mana yang jadi masalah misalkan persoalan rendahnya motivasi, atau misalkan yang di era pandemi ini biasanya itu adalah terkait dengan hasil pembelajaran yang tidak sesuai, kemudian terkait dengan tingkat kemampuan kritis yang rendah, atau misalkan permasalahan yang berkaitan dengan model yaitu pembelajaran yang dirasa siswa tidak masuk gitu. Misalkan beberapa masalah seperti itu. Nah nanti itu bisa kita petakan dulu Mbak. Bisa kita petakan dari refleksi awal, setelah itu nanti kita bisa pilih jenis PTK yang sesuai dengan masalah yang kita kaji. Dan nanti jenisnya itu bisa kolaboratif dengan LPTK atau dengan teman sejawat paling gampang, dengan libatkan MGMP ya di sekolah namanya. Yeah. Jadi kalau di sekolah kan beberapa bidang studi biasanya mereka punya kelompok. Nah, Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Artinya ketika Bapak Ibu melakukan riset, nanti ada pengamatnya, observernya, bisa dengan teman sejawat, atau misalkan itu tidak bisa, Bapak Ibu bisa menggunakan bantuan orang tua siswa. Misalkan ketika Bapak Ibu yang siswanya adalah siswa SD. Jadi nanti bisa menggunakan jasa orang tua untuk mengamati tindakan observasi ketika Bapak Ibu melaksanakan tindakan. Jadi intinya itu Mbak, jadi ada masalah awal yang kita refleksikan, masalahnya itu apa, karena sangat banyak sekali di Bapak Ibu. Iya benar. Jadi misalkan ini saya rinci menjadi beberapa.
kategori, ada motivasi, keaktifan, keterampilan berpikir kritis yang rendah, misalkan, atau kemampuan memecahkan masalah yang masih minim, materi belajar yang masih kurang, penggunaan model pembelajaran yang dirasa tidak efektif, penyajian materi yang monoton, dan sebagainya. Dan yang paling terlihat adalah dari hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran di sini yang paling terlihat adalah secara kognitif. Karena nanti kognitif kan ukurannya adalah nilai secara kuantitatif. Nah, menurut saya ketika Bapak Ibu akan menentukan jenis PTK yang sesuai, nanti harus dilihat dulu kriteria masalahnya seperti apa. Setelah tahu kriteria masalahnya seperti apa, nanti Bapak Ibu akan bisa menentukan apakah PTK itu kita bisa laksanakan menggunakan teman sejawat sebagai partner kita, atau kita bisa lakukan secara mandiri. Tapi ketika mandiri kita berarti harus melibatkan mitra, itu adalah orang tua siswa misalkan, atau kita bisa menggunakan studi kolaborasi dengan LPTK atau ahli ya Mbak ya, yang di sana ahli itu bisa memberikan masukan atau bisa menjadi pengamat ketika Bapak Ibu melaksanakan tindakan. Nah, nanti itu menjadi bahan-bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu menentukan. Kira-kira itu Mbak untuk pertanyaan pertama. Baik Pak, Okay. berarti ini ya Pak ya, maksudnya kalau di saat pandemi seperti ini memang ada beberapa masalah khusus gitu, karena memang kita terhalang oleh ruang. Gitu. Kalau biasanya PTK itu dilaksanakan di kelas, kita bicara ruang yang lebih luas dan lebih kompleks ya, dan itu permasalahannya pun lebih kompleks, dan beberapa alternatif judul mungkin atau masalah yang bisa dikaji itu yang tadi yang seperti Pak Gufro jelaskan gitu. Mungkin bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu sekalian untuk menentukan masalah-masalah yang ingin diteliti dalam PTK ini. Kemudian yang poin kedua Pak, mungkin bisa bisa dihubungkan dengan terkait metode gitu, metode yang pas untuk dilakukan dalam PTK di masa pandemi seperti ini. Seperti apa sih Pak gitu, dan apa sih yang paling tepat untuk dilakukan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ima atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut tentang berbagai hal yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu tentang bagaimana tindakan atau metode apa yang tepat untuk dilaksanakan dalam PTK di masa pandemi seperti ini. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut saya ingin ini dulu Mbak, menyajikan beberapa contoh ya. Ini sudah saya tampilkan di webinar kemarin, tapi ini saya beberapa tambahkan untuk Bapak Ibu menjadi alternatif ketika nanti akan menentukan metode. Nah, untuk metode ini, kalau menurut saya tanggapan saya ya Mbak ya, itu adalah lebih ke tindakannya. Jadi kalau dalam PTK itu kan memang kita mengenal yang namanya tindakan. Jadi tindakan itu kita bisa artikan juga sebagai sebuah metode untuk memecahkan masalah. Nah, kalau dalam masa daring seperti ini, Bapak Ibu bisa mempertimbangkan beberapa hal yang sekiranya bisa diakses karena kita kaitnya dengan media, dan media itu sangat kompleks sekali masalahnya, jadi Bapak Ibu perlu mempertimbangkan terkait dengan aksesibilitas media yang Bapak Ibu gunakan. Karena bisa jadi gini, Mbak, misalkan saya ingin menerapkan yang namanya virtual meeting atau virtual teaching untuk tindakan dari masalah yang saya temui. Nah, misalkan saya menyarankan hal tersebut, bisa jadi itu tidak sesuai dengan realita atau keadaan Bapak Ibu di rumah. Nah, tadi yang pertama, yang poin pentingnya, ketika kita akan menentukan jenis tindakan yang sekiranya sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi, Bapak Ibu juga perlu mempertimbangkan aksesibilitas media yang Bapak Ibu gunakan nanti sebagai media eksekusi lah, barangnya seperti itu. Nah, jadi dalam pembelajaran daring itu kan memang media menjadi sangat-sangat penting gitu Mbak, untuk seorang guru mentransfer pembelajaran ke siswanya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat beberapa judul penelitian yang telah dipublish di jurnal. Ini misalkan Bapak Ibu bisa menerapkan, ini aja hanya contoh. Misalkan gini, di permasalahan itu ketika Bapak Ibu menemukan masalah terkait dengan keaktifan siswa yang rendah atau terjadi monoton dalam pembelajaran, Bapak Ibu bisa variasikan dengan penerapan model project based learning dengan menggunakan model pembelajaran daring. Dengan
Misalkan kalau di sini untuk mengetahui pemikiran kritis dan hasil belajar. Nah, misalkan project based learning itu memang secara ideal diterapkan dalam kelas yang konvensional, kelas yang tatap muka. Tapi misalkan Bapak Ibu mau menerapkan model yang seperti ini, itu sebenarnya bisa, tapi harus kemudian dimodifikasi dulu, Mbak. Sintaks-sintaknya itu tidak kemudian kita saklek sesuai dengan yang sintak pada umumnya di kelas, tapi Bapak Ibu bisa modifikasi. Nah, untuk modifikasi bagaimana? Jadi modifikasi yang jelas Bapak Ibu harus tahu dulu sintaknya secara umumnya. Setelah dari sintak secara umumnya, nanti Bapak Ibu bisa modifikasi yang itu bisa diterapkan dalam model pembelajaran daring. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti saya kirimkan beberapa link ya Mbak dari tugas mahasiswa saya kemarin terkait dengan model pembelajaran daring, tapi yang berbasis PBL, berbasis discovery learning gitu, nanti ada implementasinya. Nanti akan saya kirimkan ke Mbak Maflahah, mungkin nanti bisa di-share ke peserta. Mungkin itu bisa jadi salah satu prototipe untuk Bapak Ibu melaksanakan di rumah. Bagi contoh misalkan. Atau misalkan ketika Bapak Ibu menemukan masalah yang terkait dengan hasil belajar ya, paling gampang itu hasil belajar Bapak Ibu. Karena hasil belajar itu bisa kita ukur, terutama hasil belajar yang kognitif ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita mau mengarah ke yang afektif, memang di era pandemi daring seperti ini susah karena kita tidak melakukan face to face. Apalagi untuk siswa SD yang dia hanya bermodalkan WhatsApp. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu mau menentukan metode atau di sini adalah tindakan, maka Bapak Ibu pilihlah variabel masalah yang itu mudah dulu untuk Bapak Ibu teliti. Salah satu yang paling mudah adalah hasil belajar. Nah, hasil belajar nanti bisa Bapak Ibu ukur dari asesmen yang sudah Bapak Ibu buat. Misalkan, ketika Bapak Ibu mau meningkatkan hasil belajar matematika. Nah, di sini Bapak Ibu bisa gunakan salah satu game, itu sangat mudah sekali penggunaannya, itu adalah Quizzes. Jadi Quizzes itu adalah game edukasi yang sangat menyenangkan untuk anak-anak, jadi nanti itu sifatnya bisa online dan tidak begitu memakan sinyal yang banyak, dan itu sangat mudah sekali karena di sekolah sekarang kan juga sudah ada kuota dari pemerintah ya Mbak ya. Ya, betul. Nah, nanti itu bisa digunakan. Nah, caranya seperti apa? Misalkan nanti Bapak Ibu mau cari, saya juga ada contohnya, kemarin saya sudah buatkan tutorialnya Mbak. Jadi nanti mungkin saya bisa share ke Mbak Ima, nanti bisa di-share ke peserta. Nah, itu contoh metode atau media yang bisa dipilih dengan menggunakan media Quizzes, dengan menggunakan video animasi, dengan menggunakan video YouTube, kelas virtual, Google Classroom, dan sebagainya, atau bisa juga dengan menggunakan ini Bapak Ibu, berbagai LMS, misalkan ada, kalau di tempat saya PPL kemarin itu ada Office 365 dan sebagainya. Itu berbagai metode yang bisa Bapak Ibu gunakan, atau medianya mohon maaf. Dan untuk metodenya itu bisa Bapak Ibu gunakan, bisa Bapak Ibu cari dari beberapa kriteria masalah tersebut. Misalkan Bapak Ibu mau fokus di masalah hasil belajar. Oh, berarti yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana agar hasilnya itu baik. Nah, berarti untuk menuju baiknya itu kan perlu cara. Nah, caranya bisa Bapak Ibu akali atau bisa Bapak Ibu apa ya, ibaratnya itu, carikan obatnya dengan berbagai hal. Misalkan dengan Bapak Ibu meningkatkan variasi model pembelajaran, atau bisa Bapak Ibu variasikan dengan ini misalkan pemberian yang namanya stimulus berupa poin atau berupa reward, itu kan nanti bisa. Yang jelas Bapak Ibu ketika akan menentukan metode, saran saya adalah di masa sekarang carilah yang sekiranya mudah diukur dan itu bisa dilaksanakan Bapak Ibu di rumah. Ya bisa melibatkan orang luar, misalkan orang tua atau teman sejawat, tapi itu adalah sebagai data sekundernya saja. Jika Bapak Ibu merasa gampang untuk melakukan riset yang itu sifatnya mudah diukur dan bisa dari Bapak Ibu sendiri, itu paling gampang memang masalah ini, pengukuran hasil belajar itu sangat sangat real sekali gitu, Pak. Seperti itu. Nah, itu beberapa yang bisa saya contohkan Bapak Ibu ya, atau bisa saya berikan
masukan gitu, karena saya sendiri juga masih belajar mendalami ilmu ini, Mbak, karena memang di PTK daring itu belum banyak riset yang bahas ini. Ya benar, karena memang nggak banyak ya Pak ya. Kemudian juga memang ini mungkin baru terjadi ya 6 bulan terakhir gitu karena kondisi Iya, pandemi. Jadi memang harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. oke, Mbak. Nah, Baik Pak, terus mungkin ini Pak, Pak Gufron bisa sharingkan ke kami, ke tim sekolah riset maupun ke para peserta mengenai contoh PTK yang pernah Bapak lakukan, kemudian mungkin bisa kita bahas dari mulai awal sampai akhir gitu. Jadi agar para peserta ada gambaran gitu, karena sebagian besar mereka sudah paham menentukan masalah, kemudian juga perumusannya dan alur bagaimana penulisan PTK gitu. Tapi masih banyak juga yang masih merasa ngawang ataupun masih bingung harus mulai dari mana gitu. Karena memang tadi seperti yang Pak Guru jelaskan, ini menjadi hal baru di kehidupan para guru mungkin, para pendidik dan para orang tua dan tentu para murid juga. Begitu Pak. oke. Baik, baik Bapak Ibu, nggih. Terima kasih atas waktunya kembali, Mbak Ima. Mohon sharing screen lagi ya. Ya, Gini Mbak Ima ya, kalau ditanya seperti itu sebenarnya saya juga masih belajar Bapak Ibu. Jadi bukan berarti harus yang pakar banget itu, sebenarnya tidak ya. Karena memang riset itu kalau menurut saya harus yang proses, harus yang jam terbangnya harus terus diasah, harus yang ada kemauan, kayak gitu-gitu. Nah, saya masih belajar Bapak Ibu terkait hal tersebut. Nah, mungkin di sini saya sharing sedikit terkait dengan apa yang sudah saya lakukan dan beberapa kali riset PTK dengan mahasiswa. Pertama, ketika saya jadi guru ya Pak ya. ya, Jadi saya dulu pernah jadi guru selama kurang lebih 4 sampai 5 tahun, dan itu pernah beberapa kali melakukan riset PTK dengan mahasiswa yang melakukan PPL. Baik, untuk pertanyaan Mbak Ima sebenarnya cukup berat ya Bapak Ibu untuk bagi saya, tapi ini saya sharingkan sedikit. Mungkin nanti kalau ada hal yang kurang nanti Mbak Ima bisa menambahkan. baik Pak. Untuk PTK yang akan Bapak Ibu buat nanti kan oleh panitia nanti akan dipublish dalam bentuk e-book ya Mbak Ima ya. Iya, betul. Nah, untuk e-book nanti kan tidak seperti kalau Bapak Ibu menyaksikan skripsi mahasiswa yang jumlahnya banyak kan tidak. Jadi untuk artikel nanti mungkin kalau kita bisa bedah itu kisarannya antara mungkin ya Mbak, yang saya baca itu 10 sampai 12 halaman kalau tidak salah. Dan mungkin nanti bisa kurang, mungkin bisa lebih dari hal tersebut. Tapi beberapa artikel jurnal itu jumlah halamannya ya kisarannya demikian. Jadi Bapak Ibu santai saja, sama-sama belajar, sama-sama menggali ilmu karena kita butuh proses. Ini adalah hal yang baru seperti itu. Yang penting untuk artikel besok, Bapak Ibu kira-kira nanti akan membuat 10 sampai 12. Itu dalam bayangan saya. Jadi nanti kalau panitia punya format penulisan yang beda, nanti mungkin bisa kurang, bisa lebih. Kira-kira seperti itu ya Mbak. Nah, untuk artikel yang akan Bapak Ibu buat nanti kan itu adalah ibaratnya sebagai sebuah resume dari laporan hasil PTK yang telah Bapak Ibu buat. Dimana kalau representasi dari keseluruhan isi riset yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu di sini secara kerangkanya dalam PTK itu sebenarnya juga hampir sama dengan kalau Bapak Ibu melihat artikel di jurnal atau di beberapa artikel yang penelitian umum maksud saya seperti itu. Jadi yang pertama ada judul, kemudian identitas, abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Nah, ini adalah kerangka singkat yang menjadi bagan atau apa ya, ibaratnya adalah sebuah tubuhnya dari kerangka artikel seperti itu. Nah, untuk judul PTK ini Bapak Ibu nggih. Jadi langkah pertama kita harus tahu dulu judulnya. Nah, untuk menentukan judul itu memang susah-susah gampang dan itu tergantung dari variabel masalah Mbak sebenarnya.
dari yang kita teliti itu apa. Misalkan ketika Bapak Ibu ingin fokus di hasil pembelajaran, berarti hasil pembelajaran itu yang kita sebut sebagai sebuah variabel atau yang kita teliti. Nah, itulah kita nanti harus merumuskan. Kalau kita ingin fokus di hasil belajar, berarti kira-kira kita akan menggunakan treatment tindakan yang seperti apa. Apakah kita akan meningkatkan prosesnya melalui variasi model, ataukah kita menggunakan variasi media, ataukah kita menggunakan yang lain. Nah, itu Bapak Ibu silahkan tentukan dulu. Yang pertama judul. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa menentukan judul, yang jelas itu tidak usah terlalu banyak deh, tapi spesifik. Spesifik itu berarti terjadi di sekolah masing-masing ya Mbak ya. Jadi misalkan ada penerapan atau implementasi WhatsApp model learning untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pokok bahasan ini di SD misalnya. Atau penerapan atau pembelajaran dari menggunakan video animasi kayak gini untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 di mana dan sebagainya. Berarti harus spesifik dan menggambarkan masalah yang akan diteliti. Nah, saya rasa untuk judul Bapak Ibu bisa lah ya. Yang jelas nanti tahu dulu variabelnya apa, variabel yang akan diteliti dan juga tindakannya. Minimal itu Pak. Dua poin itu yang Bapak Ibu perlu pikirkan terkait dengan penentuan judul. Nah, untuk yang kedua, identitas peneliti ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ya identitas institusi Bapak Ibu semuanya dan juga nanti alamat email, saya rasa ini tidak menjadi kesulitan. Dan yang ketiga, kalau bicara naskah artikel itu ada abstrak ya Mbak. Nah, untuk abstrak nanti Bapak Ibu di sini, untuk ketika Bapak Ibu sudah tahu nih, ketika nanti sudah ada hasilnya maksudnya, sudah ada hasilnya, sudah kelihatan bagaimana nantinya, dan nanti di akhir itu biasanya ada abstrak. Nah, nanti akan saya jelaskan terkait dengan bagaimana pembahasannya. Nanti kita banyak tanya jawabnya di sana, Mbak. Nanti Mbak Ima sebagai peserta aja ya. Nanti ketika ada hal yang kurang, nanti bisa ditanyakan, yang bisa saya jawab nanti saya jawab seperti itu. Biar penjelasan saya itu tidak satu arah. Untuk abstrak nanti memang ini adalah ringkasannya atau resumenya dari yang hasil riset Bapak Ibu buat. Jadi ini adalah gambaran keseluruhannya Bapak Ibu. Jadi di dalamnya itu ada tujuan penelitian, ada subjeknya. Subjek itu berarti sasaran yang akan diteliti. Kalau misalkan di sini subjeknya itu saya ambil contoh dari artikel yang lain ya Pak ya. Karena untuk artikel saya itu kebetulan Bapak Ibu belum dipublish dalam artikel jurnal, jadi wujudnya dalam bentuk skripsi yang sangat banyak sekali. Jadi kalau saya ekstrak di sini, kalau saya ekstrak terlalu banyak halaman dan itu tidak bisa saya screenshot satu-satu, Mbak. Jadi saya mengambil contoh di artikel yang ditulis oleh tadi ya, oleh ini Yola Sofi gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ini sangat singkat sekali, ada metodenya apa. Jadi yang jelas metodenya adalah PTK, tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan nanti modelnya. Jadi PTK itu kan modelnya banyak, Mbak. Ada model Gamis, model Elliot, model kemudian siklus dan sebagainya. Tapi secara garis besarnya model PTK nanti Bapak Ibu tentukan satu saja, dan itulah yang akan menjadi panduan Bapak Ibu dalam melakukan penelitian. Yang jelas gini Mbak, ketika nanti Bapak Ibu akan menentukan model, Bapak Ibu tahu step-stepnya, mulai dari tahap perencanaannya seperti apa, pelaksanaan, observasi, dan yang terakhir nanti refleksi. Jadi keempat aspek ini tidak boleh dilupakan Bapak Ibu. Jadi pertama harus tahu dulu perencanaannya, menggunakan apa, dan akan diselesaikan dengan apa masalah itu, akan diobati dengan apa, ibaratnya kayak gitu. Yang Bapak Ibu lakukan atau rasakan, kemudian setelah kita merencanakan, kita melaksanakan, mengeksekusi tindakan kita. Nah, itu kita harus juga buat, Mbak, yang namanya draftnya, atau rencana di mana kita mau beraksi. Nah, nanti mungkin saya contohkan dengan draft perencanaan kali ya, Pak ya. Kemudian nanti setelah kita melaksanakan, kita mengamati Bapak Ibu, kita mengamati apa yang sudah kita lakukan, dan yang terakhir setelah kita mengamati, kita merefleksikan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nanti kita bahas di belakang. Hal-hal kayak gitu Bapak Ibu yang sekiranya menjadi poin penting dari penulisan abstrak. Jadi ini adalah resumenya kira-kira seperti itu. Secara teknis mungkin
eh, apa ya Mbak ya, untuk abstrak Bapak Ibu bisa lihat berbagai contoh, atau misalkan nanti Bapak Ibu merasa kesulitan, nanti saya share beberapa artikel atau mungkin pekerjaan saya juga yang mungkin nanti bisa jadi referensi kayak gitu. Yang jelas ada beberapa poin di sini, ada tujuan, ada subjek, ada metode, ada teknik pengumpulan data, hasil, kesimpulan, dan kata kunci. Itu untuk abstrak. Kira-kira jelas Mbak Ima ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya untuk artikel itu ada pendahuluan Bapak Ibu. Nah, pendahuluan itu adalah kalau di skripsi, kalau Bapak Ibu dulu zaman mahasiswa ada skripsi, ada yang namanya latar belakang, deh. Nah, kalau di artikel itu Bapak Ibu tidak perlu membuat pendahuluan yang terlalu banyak, kalau saran saya. Jadi kalau di artikel itu yang minimal mungkin 2 halaman ya, Bapak Ibu. Itu bisa ada latar belakang masalahnya dan juga ada sedikit tinjauan pustaka. Nah, untuk di pendahuluan ini Bapak Ibu, misalkan gini, kalau dalam riset PTK itu ada masalah-masalah yang sifatnya umum, ada masalah yang sifatnya spesifik, Pak. Nah, masalah yang umum itu Bapak Ibu deskripsikan dulu. Jadi Bapak Ibu berangkat dari logika deduktif boleh ya. Kalau menurut saya lebih pasnya deduktif gitu, dari yang sifatnya umum baru nanti mengarah ke yang spesifik. Nah, Bapak Ibu pertama deskripsikan dulu kira-kira permasalahan umum yang terjadi terkait dengan apa yang akan Bapak Ibu teliti. Jadi misalkan Bapak Ibu mau fokus di hasil atau keaktifan atau motivasi atau di kemampuan berpikir, kemampuan memecahkan masalah, tentukan dulu variabelnya. Setelah itu baru Bapak Ibu merancang pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu Bapak Ibu bisa mulai dengan hal-hal permasalahan umum yang berkaitan dengan variabel tadi. Kira-kira begitu Mbak Ima ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa sedikit mengutip dari tinjauan pustaka atau literatur atau penelitian relevan yang terdahulu yang membahas variabel yang sama dengan yang akan Bapak Ibu teliti. Misalkan di sini itu yang diangkat adalah tentang masih minimnya keterampilan membaca siswa, Mbak. Ya. Jadi ibu guru ini itu mengajar di sebuah SD. Nah, di SD itu kebetulan kemampuan bacaan siswa itu dilihat dari kadar pemahamannya itu dikatakan masih rendah hasilnya. Nah, oleh ibu ini kemudian menjadi tertarikan untuk meneliti. Nah, di sini ibu itu memulai dari permasalahan umum, kemudian dari permasalahan itu ketemu nih tindakannya seperti apa, nah baru kemudian tindakannya itu dicari. Tinjauan pustakanya seperti apa. Misalkan di sini variabelnya adalah keterampilan membaca gitu. Nah, jadi ibu itu mensitasi dulu apa yang dimaksud membaca, apa yang dimaksud keterampilan membaca, dan sebagainya. Dan di dalam pendahuluan nanti Bapak Ibu juga menyertakan yang namanya studi empiris, Mbak. Nah, studi empiris berarti nanti Ibu atau Bapak menyertakan hasil observasi atau hasil wawancara yang telah Bapak Ibu lakukan dengan siswa atau dengan Bapak Ibu guru yang lain, yang intinya itu menjadi data bagi Bapak Ibu menuliskan di pendahuluan ini. Seperti itu Mbak, ya. Jadi ada data empiris, ada studi pendahuluan permasalahan umum, dan sedikit tinjauan pustaka. Nah, itu pendahuluan Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ada beberapa hal lagi yang terkait dengan pendahuluan. Jadi ada studi empiris terutama ya Mbak ya. Jadi studi empiris itu memang menjadi apa ya, tolak ukur dalam menentukan treatment atau tindakan apa yang akan kita berikan. Jadi misalkan Bapak Ibu punya yang namanya ulangan harian kalau Bapak Ibu. Atau ketika Bapak Ibu belum punya nilai UH, Bapak Ibu bisa menggunakan pretest. Nah, bisa Bapak Ibu pretestkan dulu. Misalkan kalau dalam pembelajaran saya itu ada pembelajaran di SMA ya, sosiologi itu ada namanya materi integrasi sosial di kelas 11 misalkan. Nah, saya pretestkan dulu materi integrasi itu di awal sebelum saya melakukan treatment, Mbak. Jadi untuk mengetahui data empiris tentang keadaan di lapangan itu seperti apa. Nah, setelah saya mengetahui hasil secara real menggunakan instrumen soal yang telah saya buat sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan,
maka saya bisa mendapatkan skornya demikian. Berarti kalau skornya demikian, misalkan sangat jauh dari KKM, misalnya seperti itu. Karena kan KKM itu 75 Mbak, rata-rata sekarang. Ya, betul. Nah, untuk KKM itu kan bisa jadi kalau misalkan indikator soalnya susah, kalau yang kemarin dijelaskan Prof. Renat itu kan HOTS ya. Nah, itu kan membutuhkan penalaran yang lebih. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa itu pakai data dari pretestnya Bapak Ibu. Nah, caranya pretest bagaimana? Kalau di era sekarang, saya rasa Bapak Ibu bisa menggunakan variasi platform yang sangat beragam ya. Bisa pakai Google Form, bisa pakai Quizzes, bisa pakai yang lain. Misalkan nanti kesulitan dalam membuatnya, nanti saya kirimkan contoh tutorialnya Mbak, yang beberapa saya buat gitu. Kemudian, di pendahuluan juga Bapak Ibu itu mencantumkan sedikit yang namanya tujuan, kemudian sedikit tinjauan pustaka Bapak Ibu sertifikat. Apakah proses itu nanti tujuan penelitian relevan dengan judul yang Bapak Ibu angkat. Kira-kira begitu Mbak. Nah, itu untuk pendahuluan. Kira-kira kalau dari Mbak Ima sendiri, ada gambaran nggak ini Mbak? Ada yang kurang jelas? Sudah sangat jelas sih Pak mengenai bagian dari penulisan PTK, terutama di bagian pendahuluan ya Pak ya. Jadi memang harus ada latar belakang, kemudian fakta empiris, kemudian juga kutipan dari beberapa tinjauan pustaka ya Pak. Iya. Nah, kalau lebih seperti itu Mbak. Jadi nanti Bapak Ibu ini slide-nya nanti saya bagi ke Bapak Ibu. Nanti ini bisa jadi panduan untuk Bapak Ibu mencoba menulis nih. Karena memang pekerjaan menulis itu kan tidak mudah ya Mbak ya. Jadi butuh proses Bapak Ibu. Tidak bisa kalau mendengarkan webinar langsung bisa nulis banyak dan sempurna, itu tidak bisa kalau menurut saya. Ya itu bisa tapi harus dilatih. Ada jam terbangnya. Ini Bapak Ibu mau mencoba dulu. Sama-sama belajar, saya juga masih berproses ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendahuluan. Kemudian, nah setelah pendahuluan, itu ada metodenya ya Mbak ya. Jadi tinjauan pustaka kan sudah ekstrak di pendahuluan tadi. Kalau Bapak Ibu skripsi kan pertama kan biasanya latar belakang apa dan sebagainya. Bab 2-nya baru kajian pustaka gitu. Tapi kalau di artikel kajian pustaka Bapak Ibu sudah ekstrak di pendahuluan yang Bapak Ibu buat tadi. Sangat singkat sekali sebenarnya. Yang berikutnya di PTK itu, terutama di artikel publikasi nanti ada bagian yang namanya metode penelitian. Nah, metode penelitian itu ada beberapa hal yang Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Sudah saya berikan poin-poin yang harus Bapak Ibu tuliskan terkait dengan sistematika penulisan metode. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat contohnya dari yang artikel saya kutip tadi. Jelas adalah jenisnya adalah PTK. Nah, PTK itu sendiri nanti Bapak Ibu tinggal menjelaskan subjeknya apa. Misalkan ada yang mau meneliti di SMK, SD, dan sebagainya, Bapak Ibu jelaskan, deskripsikan secara singkat. Kemudian Bapak Ibu lakukan yang namanya deskripsi tentang teknik pengumpulan data. Karena teknik pengumpulan data kan banyak nih Mbak Iman gitu. Kalau PTK itu mengadopsi kualitatif dan kuantitatif Bapak Ibu. Jadi kuantitatifnya bisa dengan cara kita melakukan tes, kita melakukan penyebaran angket atau kuesioner, atau misalkan di kualitatif kita bisa melakukan wawancara dan juga observasi. Nah, untuk yang daring ini bagaimana? Gitu. Pertanyaannya biasanya gitu. Nah, untuk yang PTK daring ini, Bapak Ibu bisa melakukan teknik pengumpulan datanya. Kalau saran saya, gitu, yang bisa diakomodir di pembelajaran daring itu, Bapak Ibu bisa melakukan satu observasi yang jelas, di mana observasi itu Bapak Ibu bisa melihat dari misalkan saya pakai WhatsApp ya Mbak ya, yang paling gampang, karena itu kan menjadi media umum. Bapak Ibu ketika melakukan observasi di WhatsApp, Bapak Ibu bisa melihat dari ketika Bapak Ibu share materi, Bapak Ibu bisa lihat itu apa ya, siapa yang sudah melihatnya. Ketika Bapak Ibu sudah melihat siapa yang melihat duluan, siapa yang melihat belakangan, kan ada timingnya ya Mbak ya. Nah itu Bapak Ibu bisa catat. Jadi Bapak Ibu di rumah menyiapkan instrumen.
instrumen observasi nggih. Jadi Bapak Ibu punya daftar siswa semua satu kelas. Nah, Bapak Ibu checklist itu satu-satu. Misalkan Bapak Ibu mau menggunakan WhatsApp itu nggih. Bapak Ibu share materi, di mana ketika share itu siapa yang respon duluan, siapa yang memberikan tanggapan, siapa yang tidak merespon atau bahkan setelah merespon tidak ada kabar dan sebagainya. Itu adalah observasi, Pak. Sebenarnya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan checklist di data Bapak Ibu sendiri-sendiri yang sudah Bapak Ibu punya. Nah, itu teknik pengumpulan data observasi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Atau observasi di media daring itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Selain dengan mengamati itu tadi, Bapak Ibu bisa mengamati dari misalkan kinerja. Jadi kan ada evaluasi itu kan ada yang namanya unjuk kinerja ya. Ada produk yang distorkan misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat tuh siapa yang duluan tepat waktu, siapa yang harus diingatkan dan sebagainya. Itu kan bagian dari observasi. Jadi Bapak Ibu itu dicatat saja kalau saran saya. Karena itu nanti menjadi dokumen dari catatan lapak. Itu ya Mbak ya. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan observasi ini dirasa belum maksimal, maka Bapak Ibu bisa melibatkan observasi dengan ini, menggait dari orang tua siswa atau dari teman atau mungkin yang Bapak Ibu lebih tahu lah kondisi di lapangan ya. Jadi Bapak Ibu bisa melibatkan mitra lain yang itu bisa mengamati dari kegiatan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Itu adalah sah saja dalam penelitian daring ya, karena kan PTK daring itu bisa kolaboratif. Nah, lebih lanjut lagi, misalkan Bapak Ibu masih kurang datanya untuk mewujudkan validitas data, Bapak Ibu bisa menggunakan wawancara. Wawancara itu bisa dilakukan dengan paling gampang itu WhatsApp ya. Jadi WhatsApp call atau bisa dengan saya rasa untuk WhatsApp call bisa ya Mbak ya untuk semua sekolah ya. Karena kan semua sekarang sudah ada fasilitasi dari Kemendikbud gitu. Saya rasa Bapak Ibu bisa dan ini insya Allah tidak menjadi kendala. Itu Bapak Ibu bisa melakukan wawancara dengan orang tua atau dengan siswanya secara langsung. Untuk ini sebagai triangulasi data untuk mengecek kebenaran data yang ada gitu, secara empirisnya seperti apa. Itu. Atau Bapak Ibu bisa juga melakukan pengumpulan datanya dengan cara ini pengukuran tes, Mbak. Oh iya. Jadi misalkan Bapak Ibu mau mengkaji tentang keaktifan siswa atau tentang motivasi atau tentang apa tadi hasil, itu paling gampang pengumpulan datanya itu tadi. Kalau daring itu bisa observasi, wawancara, dan juga bisa dilengkapi dengan hasil tes. Hasil tes itu nanti Bapak Ibu gunakan untuk dasar untuk menentukan keberlanjutan di siklus yang berikutnya sebagai refleksi. Apakah sudah berhasil atau belum indikator yang telah ditetapkan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Ada pertanyaan kalau dari Mbak Ima sendiri? Untuk metode cukup jelas ya Pak ya, maksudnya mungkin ya hampir sama dengan metode penelitian lainnya gitu. Namun di sini lebih difokuskan pada bagaimana metode yang pas dalam melakukan PTK gitu, terkait tadi unsur-unsur yang ada yang harus ada dalam metode seperti mulai dari jenis penelitian sampai bagaimana teknik analisis dan validitas data. Ya, baik. Sedikit menambahkan ya Mbak ya. Nah, boleh. Untuk ini nanti Bapak Ibu untuk metode PTK Bapak Ibu bisa tambahkan, dan ini menurut saya tidak boleh ditinggalkan, yaitu adalah kriteria atau indikator keberhasilan tindakan Bapak Ibu. Jadi yang namanya PTK itu ada indikator keberhasilannya. Beda kalau kita melakukan riset kualitatif kan tidak ada standar yang baku ya Mbak ya. Kecuali kalau data itu dikatakan valid jika itu data itu sudah jenuh. Tapi kalau dalam PTK Bapak Ibu, tindakan dikatakan berhasil itu jika ada indikator keberhasilannya. Nah, misalkan di sini saya contohkan, peneliti itu meneliti tentang hasil belajar. Hasil belajar itu dikatakan berhasil, tindakannya itu dikatakan berhasil ketika hasil belajar siswa itu telah mencapai 70% di atas KKM. Jadi 70% dari rataan siswa di kelas itu hasilnya sudah di atas 75 atau katakanlah 75 pas gitu.
Nah, itu bisa dikatakan keberhasilan. Nah, Bapak Ibu harus tentukan itu dulu, Mbak, menurut saya. Nah, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari variabel yang utama tadi. Ketika Bapak Ibu mau mengkaji tentang hasil, berarti Bapak Ibu harus menentukan kriteria indikatornya. Atau misalkan Bapak Ibu mau mengkaji tentang keaktifan, berarti keaktifan itu harus dibuat indikatornya dulu, Mbak. Karena aktif di kelas secara konvensional, nanti akan berbeda indikatornya dengan aktif di pembelajaran daring. Gitu, misalkan contoh ya Bapak Ibu ya, misalkan mana ya, saya close dulu ya Mbak ya. Ya. Saya contohkan di PTK ini yang saya buat dengan mahasiswa. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi itu kriteria keaktifannya itu bisa dilihat dari berbagai hal Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu harus tahu dulu indikatornya seperti apa. Sebentar. Misalkan seperti ini. Belum terlihat ya Mbak ya? Belum, Pak. Oke, baik. Proses ya Bapak Ibu ya. Jadi yang jelas indikatornya itu, ini udah ya. Intinya Bapak Ibu menentukan apa yang ingin dicapai. Misalkan kalau keaktifan tadi ya, kita tahu dulu kisi-kisinya yang dikatakan aktif itu seperti apa. Atau kisi-kisi hasil belajar yang baik itu yang seperti apa indikatornya. Jadi Bapak Ibu harus rinci dulu. Karena kalau tidak rinci, nanti ketika Bapak Ibu melakukan observasi, akan kesulitan. Karena tidak punya pedoman indikator yang akan diamati. Atau yang akan diteliti itu masih yang abu-abu itu Mbak. Jadi indikatornya Bapak Ibu susun dulu. Atau cari kira-kira indikator mana yang bisa tepat. Nah, untuk tepatnya indikator, Bapak Ibu sebenarnya bisa melakukan studi pustaka, Mbak. Oh iya, benar. Jadi studi pustaka dari berbagai literatur, misalkan Bapak Ibu mau mengkaji tentang keaktifan. Nah, keaktifan itu kan teorinya sangat banyak sekali. Banyak sekali tokoh yang mencetuskan tentang definisi keaktifan, indikatornya itu banyak sekali. Nah, Bapak Ibu tinggal kutip dari salah satu tokoh tersebut. Ini saya contohkan untuk yang keaktifan saya. Nah, misalkan ini Bapak Ibu ya, yang saya dulu buat itu, ini karena konteksnya masih yang kelas konvensional, Mbak, nanti kita bisa modifikasikan dengan yang di daring ya. Nanti saya contoh misalkan. Kelihatan Mbak Ima ya? Yang mana Pak? Alternatif tindakan pembelajaran daring PPT-nya. Oh, ini belum saya share ya, mohon maaf. Astaga, yang ini buat Mbak. Oh, baik Pak. Nanti saya share screen dulu lagi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Kendala teknis. Begitulah Pak. Ini Bapak Ibu. Halo. Apakah kelihatan Mbak? Kelihatan. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh yang dulu saya buat dengan mahasiswa. Itu indikator ketercapaian belajar siswa nih Bapak Ibu. Ini adalah kisi-kisinya, indikator dikatakan berhasil. Nah, untuk hasilnya itu saya juga membuat indikator Bapak Ibu terkait dengan keaktifan. Nah, ini karena dulu saya buatnya di kelas yang konvensional, nanti akan coba saya konversi untuk yang keaktifan di daring nanti penerapannya seperti apa gitu. Nah, untuk yang kelas konvensional itu, misalkan saya dulu mau mengkaji tentang keaktifan, Mbak. Keaktifan itu nanti kaitannya dengan ketercapaian belajar. Nah, yang saya namakan aktif itu ketika ada beberapa hal, ya, yaitu yang pertama, aktif secara visual, jadi dia siswa itu memperhatikan tidak, membaca apa tidak, mengamati apa tidak, gitu. Jadi itu semua nanti saya amati, Mbak. Saya pakai absensi kelas, kemudian saya buat kolom-kolom yang banyak. Nah, indikator itu nanti saya masukkan satu-satu.
Misalkan si Aurel, ketika di jam itu, dia tidak mengamati, oh berarti saya silang. Oh dia membaca, berarti saya centang. Gitu. Nah itu adalah checklist. Kemudian yang dikatakan aktif itu secara lisan ya, jadi selain visual, aktif secara lisan. Misalkan ketika pembelajaran, dia tanya enggak, dia memberikan pendapat apa tidak gitu. Kalau ada yang memberikan pendapat, berarti si X itu saya berikan checklist centang. Kalau tidak, berarti dia X gitu kan. Kemudian mendengarkan. Aktif mendengarkan itu berarti dia mendengarkan dengan sesama atau justru dia rame dan sebagainya. Nah, kalau aktif di mental itu berarti secara psikis dia terlibat dalam situasi pembelajaran. Nah, ini yang terjadi di kelas yang tatap muka Bapak Ibu. Nah, kalau di daring seperti apa gitu? Misalkan untuk yang aktif secara visual itu bisa Bapak Ibu amati yang tadi. Jadi misalkan Bapak Ibu share materi di WhatsApp, siapa yang melihatnya, siapa yang tidak melihatnya, siapa yang memberikan respon, itu kan bagian dari keaktifan secara visual. Nah, itu Bapak Ibu bisa checklist. Jadi ada instrumen yang Bapak Ibu buat, nanti bisa ada checklistnya satu-satu, Mbak. Ya. Jadi ada gambaran nggih, Mbak Imang nggih? Ya, ada Pak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pakai lembar absensi, kemudian nanti siswa itu nanti dikasih kolom satu, di sampingnya seperti itu, nanti Bapak Ibu tinggal checklist. Ketika Bapak Ibu share secara visual, misalkan siapa yang aktif, nanti Bapak Ibu bisa lihat dari daftar riwayat yang melihat di WhatsApp itu. Gitu. Itu contoh implementasi dari keaktifan cara daring, Mbak. Jadi observasinya bisa dengan cara itu. Atau sebenarnya bisa juga aktif secara lisan, Mbak, di daring itu. Paling gampang lagi saya contohkan di WhatsApp, itu Bapak Ibu bisa voice note sebenarnya. Oh iya, benar. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan, misalkan Bapak Ibu memberikan soal, bagaimana pendapat kamu tentang kebijakan pemerintah, atau paling gampang misalkan, bagaimana pendapat kamu tentang keberagaman di daerah sekitar. Nah, nanti kan bisa voice note satu-satu ya Mbak ya. Betul. Nah itu kan bisa Bapak Ibu checklist. Siapa yang aktif nanti dicentang, siapa yang memberikan pendapat dicentang, siapa yang enggak disilang, kayak gitu. Itu adalah instrumen Bapak Ibu untuk menilai keaktifan. Nah, kemudian secara mental itu biasanya daring juga bisa, Mbak. Kalau dia hanya menyimak dengan dia memberikan feedback kan beda, Mbak ya. Nah, mungkin kalau ya memang ini menjadi kontroversi ya Bapak Ibu, karena kan secara psikis kita tidak bisa mengklaim bahwa dia tidak aktif, tapi itu bisa menjadi pendukung kita ketika siswa menggunakan media WhatsApp untuk pembelajaran, apakah dia hanya menyimak atau dia memberikan feedback, berarti ada keterlibatan mental di situ. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan dengan menggunakan instrumen observasi yang saya contohkan tadi. Kayak gitu, Mbak. Jadi contoh checklistnya Bapak Ibu seperti ini, G. Saya share satu lagi ya, Mbak ya. Iya, baik, Pak. Baik. Ini adalah instrumen yang Bapak Ibu bisa gunakan nanti untuk di penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu laksanakan. Ini adalah absensi yang saya modifikasi menjadi beberapa item, di mana item 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah indikator, Mbak. Indikator dari keaktifan siswa. Jadi keaktifan siswa 1 itu mendengarkan, 2 mengamati, dia menyimak, 3 apa dan sebagainya. Itu saya buat kode 1, 2, 3, 4, 5. Nah, si Agustina ini misalkan ketika saya menerangkan, dia mengamati sekali, oh berarti saya berikan scoring 4. Kemudian saat membaca, loh dia kok tidak kurang apa gitu, nanti saya berikan skor berapa. Jadi ada scoringnya masing-masing yang bisa Bapak Ibu gunakan. Atau misalkan kesulitan membuat scoring, ya dibuat scoringnya 1, 2 mungkin cukup, atau misalkan 1 atau 0 atau checklist atau silang dan sebagainya. Tapi lebih baik memang ada scoring yang gradasinya, Mbak. Jadi dia bisa membedakan mana yang benar-benar mengamati, mana yang benar-benar menyimak, mana yang benar-benar apa gitu, nanti ada skala yang berbeda. Nanti Bapak Ibu silahkan tentukan, membuat instrumennya sendiri-sendiri, nah nanti itu dijumlah Bapak Ibu. Nah, dan nanti setiap siswa itu presentasi keaktifannya beda-beda. Ada yang dapatnya hanya 4, ada yang dapatnya hanya 8, dan sebagainya. Nanti itu dijumlah di rata-rata, kemudian dibuat grafik, Mbak. Grafiknya kayak gini. Ini Bapak Ibu, guys. Jadi
Bapak Ibu nanti bisa menggunakan ini, grafik. Pilih grafik boleh, pilih tabel juga boleh. Ya. Misalkan, nah ini saya contohkan yang tadi ya. Nah misalkan untuk kasusnya di peneliti ini itu, dia meneliti tentang kemampuan membaca. Jadi peneliti itu punya data, Mbak. Dari prasiklus seperti apa, siklus 1 seperti apa, siklus 2 seperti apa, itu punya datanya. Datanya didapatkan dari mana? Dari proses observasi secara daring, wawancara juga, dan juga menggunakan hasil belajar. Bapak Ibu punya banyak instrumen. Nah, silakan Bapak Ibu yang pertama buat instrumen observasi tadi. Nah, itu Bapak Ibu lakukan pretest dulu, kalau menurut saya ya, untuk mengetahui hasil belajarnya. Apapun itu, karena memang muaranya PTK itu adalah di proses dan juga hasil. Jadi pretest menurut saya harus dilaksanakan, Mbak, untuk mengetahui perubahan dari tindakan yang kita berikan. Nah, Bapak Ibu di sini bisa kita lihat, ya, sajian data Bapak Ibu nanti itu diwujudkan dalam bentuk tabel atau grafik. Kalau grafik itu malah lebih gampang untuk membacanya. Jadi untuk prasiklus misalkan nilainya, ketika Bapak Ibu nanti mau meneliti, rata-rata kelasnya itu berapa gitu. Paling gampangnya. Karena ini sudah ada indikator ya Bapak Ibu, jadi untuk membaca pemahaman itu ditentukan dari beberapa indikator. Menemukan pikiran pokok, menyusun pertanyaan, mengemukakan isi teks, dan menjawab pertanyaan. Itu adalah indikator dari pemahaman. Nah, itu diukur di prasiklus seperti apa, siklus 1 seperti apa, siklus 2 seperti apa. Nah, indikasinya kalau ada perbedaan berarti ada peningkatan. Nah, kalau semakin meningkat, berarti tindakannya dikatakan berhasil. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah membuat instrumen, Bapak Ibu bisa menggunakan instrumen itu untuk meneliti dan nanti harus diwujudkan dalam bentuk grafik atau tabel tadi, Mbak. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi tentukan dulu indikatornya didapat dari tinjauan pustaka bisa, atau didapat dari penelitian yang terdahulu juga bisa, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa modifikasi di era daring ini nanti seperti apa. Kira-kira seperti itu Mbak Ima ya. Baik Pak. Oke, terus ini Mbak untuk pembahasan nggih Bapak Ibu. Ya. Untuk pembahasan nanti, jadi setelah metode nggih, setelah metode, kemudian menentukan indikatornya sudah dapat, setelah itu nanti Bapak Ibu ke pembahasan. Nah, pembahasan nanti Bapak Ibu di bagian sinilah yang paling banyak sebenarnya. Nah, nanti dibagi dua subbab atau dua subtema atau subpokok gitu. Ya. Nanti untuk pemaparan hasil dan juga untuk pembahasan. Hasil itu nanti yang Bapak Ibu paparkan hanya hasil murni dari yang Bapak Ibu lakukan. Jadi ada hasil observasi, Bapak Ibu tulis, ada hasil tes, Bapak Ibu lampirkan, cantumkan, itu adalah deskripsi hasil Bapak Ibu. Nah, nanti kemudian setelah Bapak Ibu tulis hasilnya, Bapak Ibu bisa analisis nanti di pembahasan ya Mbak ya. Iya. Nanti Bapak Ibu bisa maknai dari data yang Bapak Ibu tampilkan di sini, itu adalah datanya, kemudian nanti diinterpretasikan dari hasil tes satu kok lebih jelek dari tindakan pas siklus gitu. Berarti harus ada siklus kedua. Nah, siklus kedua itu nanti strateginya menyesuaikan dari hasil siklus yang pertama. Nah, kalau keduanya jelek lagi gimana? Oh, berarti harus ada siklus yang ketiga. Nah, berhentinya siklus itu di mana? Sampai indikatornya itu tercapai, Bapak Ibu. Jadi, siklus itu bisa 2, 3, bahkan bisa lebih dari 5 gitu, Mbak. Asalkan nanti indikatornya jelas yang akan dicapai. Jadi ketika Bapak Ibu indikatornya merasa tercapai di siklus yang kedua, itu berhak untuk diakhiri risetnya. Kayak gitu Mbak. Jadi untuk secara teknis ya. Pembahasan nanti Bapak Ibu bisa berikan sajian seperti itu. Itu Mbak untuk pembahasan. Mungkin Mbak Ima punya pertanyaan? Jadi memang ini sudah sangat jelas sih Pak Gufron menjelaskan dari mulai awal sampai pembahasan gitu. Mungkin nanti dilanjutkan dengan penutup atau kesimpulannya ya Pak ya. Sementara sangat jelas sih dan mungkin ini bisa sangat dipahami oleh mengenai bagaimana penulisan PTK itu sendiri gitu.
Saya ini sih Pak, banyak belajar dari penjelasan Pak Gufron ini. Saya dapat banyak insight mengenai PTK karena memang apalagi saya juga belum pernah melaksanakan yang namanya PTK. Gitu, Pak. Sama-sama belajar ya Mbak Ima ya. Pak Gufron sudah ahli dalam enggak. Karena jam terbang yang mungkin berbeda dengan Mbak Ima ya, karena Mbak Ima kan di Murni gitu. Iya, di Murni ya Mbak Ima ya. Iya. Karena kan saya juga dulu di pendidikan Bapak Ibu, jadi sedikit tahu lah tentang ritme PTK itu. Nah, saya lanjutkan sedikit Mbak Ima ya, sebelum nanti ke daftar pustaka. Nah, setelah Bapak Ibu nanti menulis pembahasan, Bapak Ibu, yang jelas pembahasan tadi saya review kembali, isinya adalah deskripsi hasil. Hasilnya dari mana? Dari hasil observasi, dari hasil tindakan yang Bapak Ibu berikan, dari hasil perbaikan siklus, dari hasil Bapak Ibu melakukan wawancara, itu semua dideskripsikan Bapak Ibu. Dan jangan lupa memberikan sajian berupa tabel atau grafik. Grafiknya dari mana? Dari hasil capaian, misalkan capaian hasil tes, capaian hasil indikator keaktifan, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu silahkan dikonversi di tabel. Saya rasa gampang loh. Nanti bisa di Excel atau mungkin bisa di secara online pun sekarang ada teknologinya. Atau bisa lewat Android gitu. Nah, terakhir di kesimpulan Bapak Ibu, untuk kesimpulan Bapak Ibu bisa menyertakan intinya uraian singkat dari yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi permasalahannya apa, temuannya apa, tindakannya apa. Jadi logikanya gitu Mbak. Permasalahan ada, kemudian treatmentnya ada, hasilnya apa. Jadi untuk kesimpulan saya rasa hanya itu Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal disertakan data-data temuan, data-data empiris, data-data secara ilmiah yang Bapak Ibu telah lakukan. Bisa di hasil tes, bisa di hasil observasi, bisa di hasil keaktifan, dan sebagainya. Karena itu untuk memperkuat klaim kita atas keberhasilan tindakan yang telah kita lakukan, Mbak. Itu untuk kesimpulan, Bapak Ibu. Mungkin cukup 1 atau 2 paragraf, insya Allah cukup. Kemudian yang terakhir daftar pustaka. Untuk daftar pustaka, ini karena tiap artikel kan punya aturannya gitu Pak Ibu. Iya. Untuk daftar pustaka, standarisasinya pakai yang apa ya Mbak ya? Apa? Asosiasi psikologi itu atau yang mana Mbak? Terlalu paham sih Pak. Biasanya saya, seperti normalnya seperti yang dicontohkan oleh Pak Gufron ini. Oke, baik. Nah, ini kalau ini kan mengacunya ke APA ya Bapak Ibu ya. APA itu adalah singkatan, kalau tidak salah Association Psikologi apa gitu. Pokoknya asosiasi untuk merujuk daftar pustaka secara internasional gitu. Nah, itu ada nama pengarangnya dibalik, kemudian ada tahun, kemudian ada judul, kemudian nanti ada kutipan yang disertakan seperti apa gitu. Saya rasa hanya itu Bapak Ibu untuk data pustaka, nanti Bapak Ibu bisa lihat di berbagai referensi, atau bisa paling gampangnya ada Mendeley ya Mbak ya? Iya, ada Mendeley. Jadi Bapak Ibu bisa pakai Mendeley kalau mau gampangnya, tapi kalau mau tidak pakai Mendeley bisa pakai footnote dulu, dan berbagai cara lain yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jelas untuk daftar pustaka nanti adalah semua sitasi yang Bapak Ibu tulis, baik di pendahuluan, pembahasan, hanya itu aja. Jadi di pendahuluan, pembahasan, atau di metode. Jadi semua citasi dari ahli, dari buku, dari jurnal, wajib Bapak Ibu tuliskan di sini. Biasa seperti itu Mbak Ima. Baik Pak, penjelasan yang sangat runtun dan jelas Pak, dan sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kebingungan oleh para peserta. Jadi poin-poin terkait bagaimana mulai dari apa saja masalah-masalah PJJ ataupun PTK yang bisa diteliti dalam masa pandemi, kemudian metode yang pas, sampai Pak Gufron membedah mulai dari awal judul hingga daftar pustaka, ini sudah sangat jelas. Terima kasih banyak Pak Gufron atas penjelasannya. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian juga yang menonton video ini bisa menjadi
bahan ini bisa menjadi referensi yang baik untuk penyusunan PTK yang Bapak Ibu ataupun peserta lakukan. Kira-kira mungkin nggak Pak kalau semisal dalam waktu 1 bulan itu bisa menghasilkan PTK secara sederhana? Saya rasa bisa Mbak, karena gini logikanya ketika Bapak Ibu mengajar, terutama ini kan mengajarnya sudah cukup lama gitu Bapak Ibu. Ya. Dan Bapak Ibu, kalau saran saya tentukan masalah yang sederhana saja. Kayak yang sederhana itu yang paling gampang adalah ukuran hasil belajar Mbak. Memang itu sangat-sangat gampang sekali. Dan itu relevan dengan PJJ saat ini gitu Mbak. Itu yang paling mudah untuk diukur, itu yang paling mudah untuk diamati. Sebenarnya bisa pakai variabel lain atau masalah lain, tapi kalau Bapak Ibu mau gampang ya hasil itu bisa menjadi salah satu referensi. Nah, tapi untuk mau 1 bulan selesai enggaknya, itu tergantung di kita juga ya Mbak ya. Oh iya benar. Yang penting Bapak Ibu ketika sudah punya masalah, sudah punya yang mau akan diteliti, sudah punya rencana tindakannya, Bapak Ibu silakan buat yang namanya draftnya dulu lah ibaratnya. Draft perencanaan, mulai dari observasinya, apa yang nanti akan diamati, bagaimana ketika nanti sudah dilaksanakan, oh nanti ketika melaksanakan saya pakai apa, gitu nanti harus ada apa ya, blueprint-nya Mbak. Kemudian setelah saya melaksanakan, saya mengamati nanti apa yang saya mau amati, siapa yang mengamati, dan kemudian indikator apa saja yang harus saya amati, gitu nanti Bapak Ibu harus menentukan, dan yang terakhir Bapak Ibu harus melakukan sebuah refleksi. Jika sudah menerapkan ini, nanti Bapak Ibu bisa refleksikan hasilnya dari post-test. Jadi ada pre-test dan post-test itu bisa untuk menjadi bahan refleksi. Kira-kira gitu Mbak. Baik Pak, mungkin kita cukupkan Pak mentoring sesi khusus bersama pakar pada siang hari ini. Ini semoga bisa menjadi bahan referensi yang baik untuk para peserta semuanya, para Bapak, Ibu, dan teman-teman yang akan menuliskan PTK, terutama dalam pelatihan dan mentoring PTK bersama Sekolah Riset. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan sebagai perwakilan dari tim Sekolah Riset. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Gufron atas penjelasannya. Sangat membantu kami. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dari kami Pak, kekurangan maupun kendala-kendala teknis selama proses pelatihan dan mentoring ini berjalan. Oke, saya juga terima kasih sekali Mbak Maflaha sudah diberikan kesempatan berbagi, dan mohon maaf juga Bapak Ibu atas segala kekurangan yang saya miliki. Ya beginilah yang bisa saya share karena memang keterbatasan ilmu dan juga pengalaman, dan memang seharusnya saya juga yang harus banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ima. Oke, sama-sama belajar ya Pak ya. Iya, betul sekali Mbak. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan. Terima kasih banyak Pak Gufron. Saya akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.